Salam Pancasila, salam kebinekaan untuk bangsa Indonesia, bangkit bersama membangun peradaban dunia. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kekuatan, ketegaran, tentunya kesehatan jasmani dan rohani. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tentunya kita sebagai umatnya, semoga kita nanti mendapat syafaat di yaumil kiamat. Nah, pada kesempatan ini akan menghadirkan narasumber yang berkompeten berkaitan tema kita hari ini, yaitu peringatan lahirnya Pancasila. Oke, kita sapa dulu narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Deddy Ansori, SHMM. Bagaimana kabarnya Pak Deddy? Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah. Oke, sahabat Semawan, alangkah lebih baiknya kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita hari ini yang berkaitan momentum lahirnya Pancasila. Nah, gini Pak Deddy, Ya. karena setiap negara yang baru lahir itu tentunya harus mempunyai dasarnya dulu, Betul. pondasinya dulu ya, Betul. sebelum rangkaian atau rangkaian daripada dasar atau pondasinya tersebut. Nah, dalam hal ini setiap orang juga tentunya mengetahui bahwa dasar negara kita itu Pancasila. Nah, yang dipertanyakan dalam hal ini sejarah lahirnya Pancasila itu seperti apa? Ya, baik. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2022, bangkit bersama membangun peradaban dunia. Ya, pada momentum kali ini kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila, yang mana kalau kita melihat secara historis, kenapa Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Tentu kalau kita melihat daripada perjuangan para pendahulu kita, Ya, atau founding father kita ya. founding father daripada bangsa Indonesia kita, bahwa ketika itu bagaimana mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan, ya. Kemudian juga bagaimana memikirkan dasar negara yang akan dipakai. Nah, pada saat itu beberapa tokoh yang merupakan pendiri daripada bangsa kita ini, Iya. mereka berkumpul untuk merumuskan tentang apa nanti yang akan dijadikan dasar negara kita. Artinya, nah ini ada beberapa diskusi, kemudian perdebatan. Intinya ini melalui proses yang panjang gitu ya, karena memang munculnya Pancasila sebagai dasar negara ini tidak secara tiba-tiba. Jadi proses yang ditempuh itu tentu saja pertama ada proses perumusan dulu ya. Nah, dalam proses perumusan ini, para tokoh yang pada saat itu berkumpul untuk bagaimana nanti menentukan dasar negara kita, bahkan daripada beberapa para tokoh pendiri bangsa ini yang tergabung dalam BPUPKI ya. Atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu pun banyak muncul ide gagasan yang mereka sampaikan untuk mengusulkan tentang apa itu dasar negara. Nah, pada rangkaian sidang BPUPKI, baik itu ke-1, ke-2 sampai kepada penetapan, itu ada beberapa tokoh yang mengusulkan tentang konsep dasar negara kita yang hari ini kita ketahui merupakan Pancasila. Yang pertama tentu saja ada usulan dari Muhammad Yamin, pada saat itu, pada saat sidang BPUPKI ke-1 tanggal 29 Mei, ya betul, 29 Mei tahun 1945. Nah, kemudian apakah pada saat itu langsung disepakati? Tentu tidak kan, ya. Masih ada diskusi dan perdebatan. Kemudian berikutnya terjadi lagi pada tanggal 31 betul, 31 Mei ya tahun 1945. Nah, ketika itu
diusulkanlah oleh Supomo Supomo. tentang konsep rumusan dasar negara. Nah, masih belum ada titik temu pada saat itu. Nah, baru kemudian tanggal 1 Juni, nah itu giliran Insinyur Soekarno untuk menyampaikan atau mengusulkan rumusan dasar negara. Nah, sehingga beliau menamai atau memberi nama tentang konsep rumusan dasar ini dengan sebutan Pancasila. Itu terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Ya, tepatnya hari ini ya kita peringati. Tepatnya hari ini kita peringati tahun 2002 ini. Oleh karenanya, kenapa setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari kelahiran Pancasila. Nah, itu untuk mengenang para founding father kita yang mana mereka berpikir mengusahakan tentang konsep dasar negara. Kebetulan bertepatan dengan tanggal 1 Juni pada waktu itu tahun 1945 yang mengusulkan istilah Pancasila pertama kali itu Insinyur Soekarno. Begitu. Ya. Oke, itu. Nah, selain itu juga dilihat dari historinya juga, Pak ya. Betul, betul. Nah, karena BPUPK ini dibentuk oleh Jepang, ketika itu Jepang mengalami tekanan dari sekutunya. Di mana Jepang juga akan memberikan sebuah kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia dengan janji yang pertamanya dan janji yang keduanya. Nah, dengan janji yang keduanya ini Jepang itu memerintahkan untuk dibentuknya sebuah badan atau dalam bahasa Jepang itu Dokorutsu Jumbi Chosakai. BPUPK itu. Iya, yang disebut kalau di kita istilahnya BPUPKI. Ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, historisnya awal sehingga dasar negara kita itu Pancasila dan diperingati hari ini sebagai lahirnya 1 Juni itu diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Dedi, Ya, apa yang menjadi alasan Pancasila itu menjadi dasar negara kita? Oh iya, ini pertanyaan yang bagus saya kira ini. Ya, kenapa sih dasar negara itu Pancasila, bukan yang lain, bukan komunis misalnya ya, atau syariat Islam misalkan? Ya karena harus Pancasila gitu ya. Karena banyak sekali selain ideologi Pancasila ada lagi gitu ideologi-ideologi. Iya, memang apakah betul. Iya? Alasannya Di seperti apa negara itu? kan itu sebetulnya mereka menggunakan ideologi atau dasar negara itu berbeda ya, tidak harus Pancasila. Ada yang kita tahu di Timur Tengah misalkan kebanyakan mereka dasar negaranya itu syariat Islam. Kemudian di negara-negara Eropa Timur itu ada yang komunis misalkan. Tapi kenapa di kita Pancasila ya dasar negara? Oke, kalau kita melihat kultur ya atau kondisi sosial budaya Ya, kita, budaya kita. yang mana kita terkenal dengan budaya gotong royong gitu ya, musyawarah mufakat, kemudian sopan santunnya, ramah tamahnya, bahkan itu sampai terkenal ke luar negeri. Nah, atas dasar itu jadi para tokoh atau para pendiri ini mengambil Pancasila itu diambil dari akar budaya tadi, akar budaya bangsa yang sudah turun temurun gitu ya. Nah, sehingga ketika dikaitkan dengan konsep Pancasila, nah ini sangat sesuai gitu ya, sangat sesuai dengan kondisi daripada bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berketuhanan misalkan, sesuai dengan Pancasila sila ke-1, bangsa yang selalu menjunjung tinggi konsep musyawarah mufakat misalkan ya, itu sesuai dengan Pancasila sila ke-4. Jadi tidak berlebihan jika seandainya para pendiri bangsa zaman dulu itu ketika mau merumuskan Pancasila, nah makanya dia merujuk kepada tadi akar budaya bangsa Indonesia ya, yang sesuai dengan isi daripada nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa Pancasila ini kenapa dijadikan sebagai dasar negara? Selain tadi sesuai dengan kondisi budaya bangsa Indonesia kita, ya, juga merupakan suatu perjanjian luhur daripada bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, alasannya seperti itu apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bahwa kenapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita, ya tentunya itu digali daripada akar budaya bangsa kita sendiri atau jati diri bangsa kita sendiri,
dan tidak digait dari budaya atau negara-negara yang lainnya. Karena hal tersebut bisa juga bertentangan dengan budaya kita sendiri. Iya, betul. Karena itu juga tidak terlepas. Soekarno juga merenung ya. Iya, Iya. betul. Berkaitan dengan Dia peringatan berpikir juga kemarin. sama, iya. Sebagaimana kita ketahui di Ende itu ya, Kabupaten Ende ya, di NTT. Nah, jadi Soekarno itu merenungkan, memikirkan terkait nilai-nilai yang Iya, betul. yang sesuai dengan akar budaya kita, sehingga dijadikan landasan yaitu sebagai Pancasila. Ya. Itu 4 tahun ketika Soekarno diasingkan ke Ende itu di NTT. Nah, beliau menggali tentang kultur budaya bangsa Indonesia kita. NTT itu mayoritas Kristen ya di sana ya. Ya. Oke, itu tadi terkait alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita. Nah, untuk closing statementnya ini, Pak Dedi. Dasar negara kita sudah jadi, mungkin ada nilai-nilainya nih, nilai-nilai daripada Pancasila. Nah, Pancasila untuk kekinian nih bagi generasi anak muda sekarang. Nah, bagaimana anak muda sekarang itu dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sehingga tidak bertentangan juga dengan Pancasila. Silakan Pak Dedi. Baik. Kalau kita berbicara Pancasila dalam konteks kekinian ya, artinya relevansinya dengan kondisi sekarang, Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang mana kalau kita melihat bahwa generasi sekarang ya, generasi milenial ini tentu perjuangannya dengan generasi sebelumnya itu kan berbeda. Iya. Berbeda-beda. Nah, sehingga dalam konteks ini tentu saja nilai Pancasila itu karena merupakan dasar negara, kita sebagai warga negara harus konsekuen ya. Harus konsekuen mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan. Utamanya kalau kita di lingkungan sekolah ya. Nah, generasi penerus ini yang merupakan calon-calon pemimpin bangsa harus bisa selain memahami juga menjiwai dan kemudian tadi mengamalkan mengamalkan daripada nilai-nilai Pancasila. Karena tantangan hari ini dan ke depan tentu saja ini sangat luar biasa beratnya ya. Oleh karenanya kalau kita konsisten tadi menggunakan Pancasila sebagai dasar negara, ini tentu saja akan menjadi filter ya atau penyaring daripada arus budaya yang semakin gencar masuk ke kita, dan tentu saja itu kalau secara budaya kan berbeda ya, sehingga ini butuh yang namanya pengamalan pengamalan atau implementasi daripada nilai-nilai Pancasila. Karena kalau kita melihat generasi hari ini ya, yang merupakan generasi milenial, tentu sudah menjadi kewajiban untuk bagaimana meneruskan atau mengisi kemerdekaan ini dengan cara berkreasi, berinovasi dan berprestasi tentu saja. Dan itu tidak lepas daripada untuk bagaimana bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena saya yakin kalau kita secara murni dan konsekuen dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila ini, niscaya kita akan menjadi warga negara yang baik ya. Karena nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya sangat luar biasa bagus ya untuk dijadikan sebagai selain dasar negara juga landasan untuk kita berperilaku ya, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penjelasan terkait Pancasila dalam konteks kekinian. Karena dengan semakin canggihnya atau perubahan zaman yang ditopang dengan ilmu teknologi, lainnya sebuah produk-produk. Nah, ini akan zaman serba digital sekarang ini ya. Nah,
zamannya zaman digitalisasi. Nah, ini salah satu ancaman juga untuk Ya, generasi termasuk kita ya. dalam akses informasi kan sekarang dengan mudah kita Ya. memperoleh ya. Nah, Nah, itu bukan ancamannya tantangan. apa? Ya, ini tergantung daripada bagaimana generasi kita ini bisa mengantisipasi hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, Karena betul itu. ini merupakan sebuah ancaman apabila generasi kita itu eh, tidak mengamalkan nilai-nilai daripada Pancasila. Oke, mungkin cukup Pak Dedi. Terima kasih hari ini sudah berkunjung ke Semawan Talk Show. Nah, So ya. ya, Selamat insya Allah nanti mudah-mudahan ya, Ya, ya siap. kita diundang lagi sama Semawan Talk Show. Ya, amin Ya. ya. Biar Itu kita bisa menjelang, berkibar terus. ya, menjelang apa? Hari Kesaktian Pancasila ya. Hari Kesaktian Pancasila. Hari proklamasi kemerdekaan juga kan bentar lagi. Ya, semoga aja masih dipercaya sama Semawan Talk Show kita ini. Betul, betul. Oke, hari ini dirasa cukup apa yang disampaikan, dipaparkan oleh narasumber kita berkaitan dengan tema kita, peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni. Kami mengucapkan terima kasih kepada Semawan Talk Show yang telah menghadirkan kami di studio Semawan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subrek. Mantap.